Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Siti Fitriyanti dari program studi manajemen pendidikan Islam di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan teknologi pendidikan. Jadi seiring dengan kemajuan teknologi global, sudah dipengaruhi seluruh aspek kehidupan ekonomi, politik, budaya, seni, serta pembelajaran. Tidak bisa menghindari dari kemajuan teknologi dalam kehidupan ini, sebab kemajuan teknologi berjalan bersamaan dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Jadi selama ini teknologi yang tumbuh telah merambah di sesi digital. Teknologi ialah hasil pertumbuhan ilmu pengetahuan di bidang pendidikan. Oleh sebab itu, sudah selayaknya pembelajaran itu memakai teknologi untuk menunjang penerapan pendidikan. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Tonder yang menyatakan bahwa teknologi digital saat ini telah digunakan dalam pembelajaran selaku fasilitas untuk menunjang pendidikan, baik selaku perlengkapan data ataupun perlengkapan pendidikan. Oke teman-teman, jadi kemajuan teknologi yang sudah sangat pesat ini telah memunculkan alat serta aplikasi yang sangat mudah dipelajari dan digunakan untuk media pembelajaran. Sejak berkembangnya teknologi bangsa ini telah melahirkan banyak generasi penerus bangsa yang berbobot. Sejak berkembangnya teknologi bangsa ini telah melahirkan banyak generasi penerus bangsa yang berbobot serta berkualitas, sehingga pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran harus dengan kreatif serta bijak. Dengan adanya berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang pendidikan saat ini, sudah dipastikan adanya sistem pembelajaran jarak jauh atau dengan menggunakan media internet yang dapat menghubungkan antara pembimbing dengan anak didik secara online. Perlu diketahui teman-teman, teknologi dalam pendidikan merupakan metode sistematik untuk merencanakan, menggunakan, dan mengevaluasi kegiatan belajar mengajar dengan mempertimbangkan sumber daya teknis dan manusia serta interaksinya untuk mencapai bentuk pendidikan yang efektif. Teknologi untuk pendidikan merupakan proses sistematik yang membantu masalah pembelajaran yang muncul. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Muffoletto bahwa teknologi pendidikan bukan hanya tentang komputer atau perangkat lainnya, melainkan tentang proses dan sistem yang mengarah pada hasil yang diinginkan. Dari beberapa poin yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa teknologi pendidikan merupakan alat yang digunakan untuk memajukan pendidikan. Kemudian di antara media teknologi pembelajaran, yang pertama mengenai e-learning atau kelas online. Media semacam ini dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja dalam jaringan. Pembelajaran jarak jauh adalah proses pembelajaran peer-to-peer yang melibatkan penggunaan internet dan alat komunikasi oleh pembimbing dan anak didik. Kemudian yang kedua, ada melalui kelas online atau tatap muka, menggunakan proyektor LCD atau komputer. Nah, jadi itu ya teman-teman beberapa medianya. Di sini saya akan menyimpulkan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi harus terus berkembang. Baiklah teman-teman, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Mbak Fitria Maharani. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pemaparan dari teman kelompok saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fitria Maharani. Sama seperti kelompok saya sebelumnya, saya berasal dari program studi manajemen pendidikan Islam, sekarang berada di semester 6. Langsung saja, materi yang akan saya jelaskan yaitu mengenai kelas online.
Kelas online sangat mendorong kolaborasi dan keterlibatan serta menjadi alat yang memotivasi siswa. E-learning lebih cenderung terhadap penggunaan teknologi melalui internet yang dapat mengirimkan serangkaian solusi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Pembelajaran e-learning menggunakan beberapa aplikasi. Di antaranya yang pertama yaitu Moodle atau kepanjangan kepanjangan dari kepanjangan dari Moodle adalah Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment. Moodle adalah paket perangkat lunak yang dapat digunakan untuk bimbingan, training, dan pendidikan berbasis internet. Yang kedua dan yang paling familiar adalah Zoom Meeting, sebuah aplikasi yang dapat mendukung keberhasilan dalam pembelajaran atau bisnis. Zoom Meeting dapat menampilkan video, gambar, animasi, slide, dan lain. Yang selanjutnya yaitu Google Classroom, aplikasi belajar online. Tujuan utamanya adalah untuk berbagi file antara pembimbing dan anak didik. Selama pembelajaran tatap muka, pembimbing kini tidak hanya dapat memberikan materi berbasis buku, tetapi juga mempresentasikan melalui proyektor LCD yang ditenagai komputer atau laptop. Media teknologi pembelajaran yang digunakan dalam belajar tatap muka antara lain proyektor LCD dan komputer. Selanjutnya yaitu pengaruh positif dan negatif. Kemajuan dan penerapan teknologi juga memberikan berbagai manfaat bagi bidang pendidikan. Antara lain adalah yang pertama, adanya metode pembelajaran baru yang memudahkan proses belajar mengajar bagi pembimbing dan anak didik. Yang kedua,